Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Lina Purwati di pembelajaran matematika kelas 10 kurikulum Merdeka. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai menuliskan bentuk akar ke dalam atau menjadi bilangan berpangkat pecahan. Sebelumnya, mari kita simak perpangkatan berikut ini. Kita tahu bahwa 2 pangkat 2 itu adalah 2 kali 2, yaitu nilainya 4. Lalu 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Kenapa? 2 kali 2 kali 2 kan 8. Lah nek 2 pangkat 4 kan tinggal 8 kali 2 ya 16. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Ini adalah operasi perpangkatan. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau saya ingin mencari angka 2 di sini? Bagaimana caranya atau operasi apa yang akan saya gunakan untuk mencari basis ini? Nah, operasi yang digunakan adalah bentuk akar. Dari sini kita ketahui bahwa 2 pangkat 2 sama dengan 4 dapat dituliskan sebagai akar 4 itu sama dengan 2. Lalu dari sini karena 2 pangkat 3, di sini kan kalau mau cari 2 berarti akarnya dipangkatkan 3. Dari 8 itu sama dengan 2. Nah, dari sini ini kan 2-nya pangkat 4 menghasilkan 16. Kalau kita mau cari angka 2, berarti akarnya dipangkatkan 4. Dari 16 hasilnya adalah 2. Sedangkan di sini kita punya akarnya pangkat 5. Dari 32 nanti hasilnya adalah 2. Berarti kalau kita lanjutkan, jika nanti saya punya 2 pangkat X sama dengan Y, ini kalau kita mau cari angka 2, dapat kita tuliskan sebagai akar pangkat X dari Y itu sama dengan 2. Ini kita tulis bentuk akar. Nah, bentuk akar ini dapat ditulis menjadi bilangan berpangkat pecahan. Angka 4 ini dapat kita, akar 4 dapat kita tulis sebagai 4 pangkat setengah. Akar pangkat 3 dari 8 dapat kita tulis sebagai 8 pangkat 1/3. Akar pangkat 4 dari 16 dapat kita tulis sebagai 16 pangkat 1/4. Sedangkan akar pangkat 5 dari 32 dapat kita tulis sebagai 32 dipangkatkan 1/5. Perhatikan di sini, akarnya pangkat 2, berarti bilangannya pangkat setengah. Akarnya pangkat 3, bilangannya pangkat 1/3. Akarnya pangkat 4, bilangannya pangkat 1/4. Akarnya pangkat 5, bilangannya pangkat 1/5. Nanti hasilnya juga sama, akan menghasilkan angka 2 atau basis di sini. 4 kan kita tahu dia 2 pangkat 2 dipangkatkan setengah. Bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya berarti dikali. 2 pangkat 2 kali setengah. 2 kali 1 2 dibagi 2 1, kan dapat 2 pangkat 1, hasilnya 2. Nanti di sini juga hasilnya akan 2, yaitu 2 pangkat 3 dipangkatkan 1/3, berarti 2 pangkat 3 kali 1/3, kan ketemu 2 pangkat 1, yaitu 2. 16 tadi 2 pangkat 4, berarti 2 pangkat 4 dipangkatkan 1/4, berarti 2 pangkat 4 kali 1/4. 4 kali 1 4 dibagi 4 1, jadi 2 pangkat 1 adalah 2. Lalu di sini 32 tadi 2 pangkat 5 dipangkatkan 1/5, berarti 2 pangkat 5 kali 1/5.
Hasilnya 2 pangkat 1 yaitu juga 2. Nah, di sini bagaimana menuliskan bentuk bilangan berpangkat pecahan? Nah, di sini akarnya pangkat 5. Bilangannya pangkat 1/5. Berarti kalau di sini akarnya X, bilangannya berarti pangkat 1/X. Di sini dapat kita tuliskan Y pangkat 1/X sama dengan 2. Sehingga dari sini dapat kita tulis akar pangkat X dari Y dapat kita tuliskan sebagai Y pangkat 1/X. Nanti kalau seandainya kita punya akarnya pangkat N dari A, berarti dapat kita tulis sebagai A pangkat 1/N. Berarti kalau kita punya akarnya pangkat N dari A pangkat M, dapat ditulis sebagai A pangkat M dipangkatkan 1/N. Akarnya pangkat N, bilangannya pangkat 1/N. Akarnya pangkat N, bilangannya pangkat 1/N. Berarti di sini kita tulis bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Berarti A pangkat M dikali 1/N. M kali 1 adalah M, berarti A pangkat MN. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa akar pangkat N dari A pangkat M dapat ditulis sebagai A pangkat M per N. Prosesnya seperti ini. Di sini A pangkat M per N. Jadi pangkat dari akar itu kita tulis sebagai pangkat dari suatu bilangan tapi di bagian penyebut. Sedangkan yang pangkatnya bilangan itu sendiri ditaruh di bagian pembilang. Nah, semoga paham untuk materinya ya. Berikutnya kita lanjut ke contoh soal. Nah, saya taruh di sini contoh soalnya. Kita tuliskan ke dalam bentuk akar. Kita punya 5 pangkat 1/3. Kita tulis dalam bentuk akar. Akarnya itu pangkatnya berada di penyebut, berarti akarnya pangkat 3 dari 5. Nah, ada lagi kalau kita punya 7 pangkat 3/5. Berarti kan kita tulis akar dulu. Pangkat dari akar adalah di bagian penyebut, berarti akarnya pangkat 5 dari 7-nya pangkat 3. Nah, satu kali lagi, kalau saya punya 10 pangkat minus 2/3, berarti kita punya akarnya pangkat 3, bagian penyebut yang di bawah ini adalah pangkat dari akarnya. Nah, lalu kita ambil basisnya, bilangan pokoknya 10 dipangkatin minus 2. Ini dapat ditulis juga seperti ini. Akar pangkat 3 dari 1/10 dikuadratkan. Pangkat negatif kita tulis menjadi pangkat positif, tapi posisinya berubah. Tadi di pembilang, sekarang di penyebut. Nah, 1 dipangkatin berapapun kan menjadi 1 ya. Dapat ditulis 1 per akar pangkat 3 dari 10 kuadrat. Atau dapat juga ditulis sebagai 1 per akar pangkat 3 dari 100. Kenapa 100? Karena 10 kuadrat itu 10 kali 10, yaitu 100. Nah, tadi kan kita sudah menulis dari bentuk pangkat pecahan menjadi akar. Sekarang kebalikannya, dari bentuk akar kita tulis sebagai bentuk pecahan. Saya punya akar pangkat 3 dari 32. Nah, artinya karena akarnya pangkat 3, bilangannya pangkat 1/3. Nah, ini kalau akar agak ke atas sedikit ya. Nah, 32 itu
2 pangkat 5 dipangkatin 1/3. Berarti kita punya 2 pangkat 5/3. Dari bentuk akar kita tulis sebagai bilangan berpangkat pecahan. Contoh berikutnya atau contoh yang terakhir, saya punya 2 dibagi dengan akar pangkat 3 dari 16. Berarti kita punya 2 per, karena akarnya pangkat 3 berarti 16-nya pangkat 1/3. Ini yang di bawah tablet saya agak error, jadi nanti tolong agak ke atas nulisnya ya. Ini 2 pangkat 1, 16 itu 2 pangkat 4 dipangkatin 1/3. Berarti kita punya 2 pangkat 1 per 2 pangkat 4/3. Pembagian pecahan berarti pangkatnya dikurangi, sehingga kita punya 2 pangkat 1 kurangi 4/3. Nah, 1 kurangi 4/3, ini kan 1 itu 3/3 ya. Jadi 3/3 kurangi 4/3 kan minus 1/3. Semoga paham ya untuk materi menuliskan bentuk akar sebagai bilangan berpangkat pecahan. Kesimpulannya di sini. Jangan lupa ajak teman-teman untuk belajar bersama di channel ini. Semangat dan mari berbahagia belajar matematika.